pertama dan ketiga, Allah hadir bagi kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian dan beserta saudara juga. Semangat kita silakan berkumpul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita senantiasa diajak untuk menghayati dan memaknai setiap peristiwa kehidupan yang kita lewati. Sebagai hamba yang percaya, malam ini kita bersama-sama diajak untuk menghayati panggilannya. Jadi hamba Tuhan yang percaya di tengah situasi pandemi COVID-19 bukan menjadi hal yang sederhana. Dengan data dan logika, kerap kali kita dihinggapi rasa takut dan cemas yang berlebih dan menjadikan kita umat yang kurang percaya. Di tengah ketakutan dan kecemasan akan hidup, malah kita tetap mengikut Tuhan Yesus. Karena itu mari bersama-sama kita nyanyikan PKJ 187 bait pertama dan kedua. Ku dengar suara Yesus. Yesus
sebagai arah hidup kita, sehingga hidup kita memiliki arti dan menjadi berkat bagi sesama. Hari ini di ibadah Kamis Putih ini kita kembali diajak untuk merefleksikan diri kita. Apakah sungguh Yesus tetap menjadi panduan kita dan arah hidup kita, sehingga hidup kita juga menjadi berkat bagi sesama, atau justru kita sering membuat Yesus ada dalam kedukaan karena arah hidup kita jauh melenceng dari panduan hidup. Efesus 4 ayat 32, Tuhan berfirman, "Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Tuhan menghendaki kita bersikap ramah terhadap sesama, tetapi kita sering menolak dan tidak menghargai sesama kita. Tuhan menginginkan kita mengasihi dan mengampuni, namun kita senantiasa membela diri. Oleh sebab itu, mari jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita datang kepada Tuhan dan di dalam penyesalan di atas kesalahan dan dosa-dosa kita bersama secara pribadi dan secara bersama mengungkapkan penyesalan melalui doa penyesalan pribadi kita. Tuhan, di sore hari ini kami mengakui segala kekurangan kami, kesalahan, dosa-dosa kami di hadapan sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai masyarakat, dan masyarakat dunia ini. Ampunilah Tuhan, sucikanlah hati kami, dan layakkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan penyesalan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Amin. Kita angkat juga nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 33, bait pertama dan kedua, Suaramu Ku Dengar.
Yohanes 14 ayat 21 yang demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita terima berita anugerah ini dengan kemudian kita menyatakan kesanggupan dengan menyanyikan pelengkap hidup jemaat 164 bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bacaan saat ini terambil dari Injil Matius 13, maaf saya ulangi,
Dari Injil Yohanes 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17, dilanjutkan ayatnya yang ke-31 bagian B sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Demikian bunyi firman-Nya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada saudaranya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang Kau berbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya?" Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menggunakan dia, karena itulah ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka dan mengenakannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah berbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Lanjutkan di ayat yang ke-21. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman-Nya, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin.
kepada para jemaat yang harus ibadah di rumah, tetapi juga para pendeta yang harus seperti artis setiap sore atau setiap pagi, setiap kali ibadah harus melakukan syuting. Dan saat ini Bapak Ibu mungkin ada beberapa kesalahan yang saya buat karena saya sedikit grogi gitu ya, tidak biasa bicara di depan kamera sehingga rasanya adem panas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di masa-masa yang seperti ini, kita yang orang modern mengatakan bahwa kita adalah orang yang mempunyai mobilitas tinggi, kita adalah orang-orang yang mengenal teknologi dengan baik. Di zaman saat ini, orang menganggap bahwa waktu dan ruang tidak lagi menjadi masalah, bukan lagi menjadi pemisah. Karena adanya internet, kita memiliki saudara ataupun kerabat dimanapun, berbeda waktu dan ruang. Dengan adanya internet, kemajuan teknologi membuat kita senantiasa terasa dekat. Kadang ketika kita orang-orang modern ini dikatakan sebagai orang yang tidak terikat pada sesuatu, saya pada saat ini mengatakan nyatanya orang-orang yang hidup di dunia modern ini masih terikat pada sesuatu. Dalam hal keagamaan, ibadah, orang-orang Kristen terikat pada ritus dan simbol-simbol gerejawi. Makanya pada saat ini ketika Bapak Ibu mengadakan ibadah di rumah, beberapa minggu ini tidak mengadakan ibadah di gereja, maka muncul rasa tidak nyaman dan muncul rasa rindu untuk bisa beribadah di gereja. Tetapi walaupun banyak hal-hal yang baru yang harus kita pelajari bersama, tetapi ada hal yang membuat saya secara pribadi merasa bersuka cita di tengah-tengah kesusahan yang saat ini bersama kita alami. Sukacita saya adalah tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh kita bisa ibadah live streaming, memiliki tim, memiliki SDM yang mampu melakukan rekaman. Ternyata setelah kejadian ini banyak SDM yang kebetulan baik di tingkat gereja lokal maupun di tingkat basis. Dan mungkin juga itu adalah sukacita kita bersama, bukan hanya sukacita saya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada saat ini kita akan memasuki Minggu Suci yang dimulai dari ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Dan saat ini bersama-sama kita merayakannya, memulainya dari ibadah Kamis Putih. Tapi puncaknya ada dalam Paskah. Kenapa Paskah dianggap sebagai puncak? Karena dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, bahwa Paskah adalah sebuah puncak karena dalam masa perjalanannya, dalam masa Paskah itu Allah menunjukkan kuasanya terhadap bangsa Israel, yaitu dengan memproklamasikan dirinya, membebaskan bangsa Israel dari tanah penjajahan, dari tanah Mesir. Yang kedua, Paskah adalah peristiwa kemenangan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka diluputkan dari kematian. Di dalam Quran mereka bisa melihatnya, bagaimana seorang yang percaya kepada Yesus, mereka akan menyembelih anak domba dan mengoleskan darah itu di depan pintu. Setiap pintu yang sudah terolesi oleh darah itu akan diluputkan dari tulah, yaitu anak sulung mati. Inilah puncak Paskah yang dihidupi bersama-sama oleh kita saat ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini bersama-sama kita memulainya dengan ibadah Kamis Putih, dan bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan yang 17 dan ayat yang 31 sampai dengan yang ke-35. Menarik Bapak Ibu, kalau kita mencermati bacaan kita saat ini, dalam perjamuan makan di malam itu, di ayat yang keempat dan kelima, ketika mereka sedang duduk bersama, tiba-tiba Yesus menanggalkan jubahnya dan membasuh kaki para murid. Mengapa hal ini menjadi menarik? Saya menuliskan ada dua hal. Yang pertama adalah Yesus adalah orang yang terhormat, memiliki kedudukan dan keagungan.
tetapi dia yang maha tinggi itu meletakkan jubahnya dan membasuh kaki para murid. Mengapa hal ini menarik? Karena membasuh kaki adalah bukan pekerjaan orang yang terhormat, bukan pekerjaan orang yang memiliki kedudukan, tetapi membasuh kaki adalah pekerjaan seorang budak, pekerjaan yang paling hina. Dulu dalam tradisi orang Yahudi, mereka biasanya seorang tuan memiliki seorang budak. Seorang budak ini khusus tugasnya duduk di depan pintu dan membasuh, mengelap kaki para tamu yang akan datang. Kenapa tadi dikatakan hanya kakinya saja yang gelap? Karena ketika seorang tamu, kita akan pergi ke rumah kerabat, orang Yahudi senantiasa membersihkan dirinya. Dalam perjalanan dari rumah menuju tempat tujuan, biasanya orang Yahudi hanya menggunakan sendal, yaitu mungkin seperti sendalnya siapa kalau sebenarnya mungkin kalau BKKB seperti sendalnya Pak Andono yang hanya beralaskan alas itu tidak hanya alas tetapi tidak tertutup, hanya sedikit tali yang berlilit di dalamnya. Dan ketika mereka melakukan perjalanan, dia melewati jalan yang jelek. Ketika panas terik, mereka akan jadi berdebu, dan ketika hujan, jalan itu akan menjadi becek. Makanya setiap tamu yang akan masuk ke dalam rumah atau dalam sebuah pesta perlu dibersihkan dirinya, perlu dibersihkan kakinya. Yang kedua menjadi menarik adalah kenapa Yesus melakukan pembasuhan kaki terhadap para murid. Kalau kita melihat bacaan yang lain di Lukas pasal 22 ayat yang 24, mungkin itu menjadi alasan Tuhan Yesus apa? Yaitu dalam perjamuan makan bersama ada pertikaian di antara para murid, yaitu para murid menyebutkan siapa yang terbesar di antara kita? Siapakah di antara kita yang terbesar? Melihat peristiwa ini, melihat kekacauan yang ada di dalam perjamuan makan, Yesus mengambil handuk lalu membasuh kaki para murid supaya pertikaian itu mungkin tidak berlanjut lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita benar-benar menghayati kehidupan kita di dalam minggu suci ini, seolah Tuhan benar-benar meruntuhkan segala sesuatu yang kita miliki. Tuhan benar-benar meruntuhkan apa yang kita gemari. Kita yang gemar dengan kedudukan, kita yang gemar dengan pujian, kita yang gemar dengan penghormatan. Bagaimana tidak? Sering dalam kehidupan kita berjemaat, kita orang Jawa mengatakan, "Lapa, Tuhan itu nopo namun urusan SMA, bukan sakit nopo-nopo. Saya hanya petani, saya hanya guru harian, saya hanya seorang majelis." Mungkin dalam perkataan, dalam lisan kita berkata demikian, tapi seringkali itu hanya kalimat-kalimat klise. Tetapi dalam hati kita dalam menginginkan bahwa saya adalah orang yang berjasa, saya adalah orang yang berpengaruh, saya harus menjadi orang yang lebih menonjol daripada yang lain. Namun pada saat ini kembali kita benar-benar dicelitkan mata kita, kita dipermalukan oleh Yesus yang mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan sesama kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita tentu kita sering untuk jalan-jalan, kita sering untuk refreshing. Ya minimal ke Jogja lah, orang-orang asli Klaten Barat, minimal ke Jogja itu sebuah hiburan, entah itu nonton, entah itu makan sama dengan teman-teman, itu menjadi sebuah hiburan yang tersendiri. Nah, Bapak Ibu ketika perjalanan dari Klaten menuju ke Jogja, Bapak Ibu pernah melewati Simpang Proliman, Ampera Simpang Proliman di Bogor. Bapak Ibu pernah melihat apa yang ada di sana? Yang di lampu merah itu biasanya Bapak Ibu melihat apa? Ada wanita-wanita cantik yang berotot, ya, banci atau transgender atau sebagainya. Mereka adalah kaum LGBT. Pernahkah kita menaruh perhatian kepada mereka lalu bertanya dari mana yang mereka berasal?
Mereka setelah itu hidupnya di mana? Mengapa mereka menjadi demikian? Pernahkah kita menaruh perhatian kepada mereka? Atau kita hanya jalan saja, memperhatikan lampu merah, kalau hijau ya jalan saja? Mungkin sebagian kita tidak hanya ada yang memberikan uang, mungkin sebagian kita ya tadi langsung maju saja. Tetapi ya itulah yang kerap kali kita lakukan dalam kehidupan kita. Terkadang kita menjadi sangat egois, hanya memandang dalam tujuan kehidupan kita. Kita terfokus pada tujuan hidup kita sendiri. Apakah itu salah? Ya mungkin tidak salah ketika kita fokus pada tujuan hidup kita. Tapi dalam tujuan hidup yang kita jalani, kita tidaklah sendiri. Kita memiliki orang-orang di sekeliling kita yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita tolong. Kerap kali kita hanya terfokus pada tujuan hidup kita sendiri, sehingga kita mengabaikan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Mereka yang kita lihat kesusahan, mereka yang kita lihat sedang membutuhkan pertolongan. Kenapa? Kita fokus pada tujuan hidup kita. Saya ingin mendapatkan kedudukan, kehormatan. Saya ingin berpengaruh, saya ingin menjadi luar biasa di antara manusia-manusia yang lain. Manusia ingin terlihat menonjol, ingin terlihat istimewa di depan sesamanya. Tapi Mark Manson dalam bukunya Sebuah Seni untuk Bersikap Masa Bodoh mengatakan bahwa tidak perlu menjadi manusia yang istimewa untuk terlihat keren, karena menjadi biasa-biasa saja itu juga keren. Kenapa? Kalau semua manusia mengatakan bahwa saya istimewa daripada yang lain, dan siapa orang mengatakan demikian, di manakah istimewanya manusia? Bahwa keistimewaan itu tidak ada lagi. Semula yang dianggap istimewa itu kembali lagi menjadi yang biasa. Makanya Mark Manson mengatakan menjadi biasa itu keren. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini mari kita sama belajar untuk menghayati panggilan hidup kita. Seperti yang Yesus katakan tadi, dalam kehidupan kita haruslah hidup saling mengasihi, kita harus hidup saling menguatkan dan menolong. Mungkin terlalu mudah bagi kita, terlalu banyak alasan untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hina, pekerjaan-pekerjaan yang tidak memiliki nilai di mata orang lain. Mungkin kita mengatakan, kenapa saya sendiri harus melakukannya? Saya kan punya anak buah, saya punya uang. Kenapa saya harus melakukannya? Saya adalah orang yang terdidik, saya adalah orang yang terhormat. Jadi bukan bagian saya, lebih baik orang lain saja yang melakukannya. Karena ketika kita menyekolahkan anak kita bersekolah, menuntut ilmu, kita senantiasa ingin mendapatkan tempat yang baik, pekerjaan yang baik, dan gaji yang baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah kelemahan-kelemahan kita dalam kedagingan kita. Tetapi itu menjadi sebuah wajar karena memang kita adalah daging dan kita adalah manusia. Tetapi jangan kita jadikan itu sebagai alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Mungkin firman Tuhan terasa berat untuk kita lakukan. Mungkin perkataan Tuhan terlalu berat untuk kita mengerti. Tetapi itu bukan masalah. Maka tadi di ayat yang ke-33, Injil Yohanes menuliskan, hai anak-anak, sapaan ini adalah sapaan Yesus kepada para murid. Sapaan ini menunjukkan bahwa Yesus mengetahui bahwa memang terkadang perkataannya tidak mudah untuk dipahami. Yesus mengerti bahwa anak-anaknya, murid-muridnya adalah memiliki keterbatasan. Tetapi itu bukan alasan bagi Yesus tidak untuk mendidik anak-anaknya. Bukan alasan bagi Yesus untuk tidak mendidik muridnya. Yesus ingin anak-anaknya, murid-muridnya memiliki kedewasaan iman secara pribadi. Sebab itu, walaupun berat, walaupun susah dimengerti, didikan itu harus tetap diberikan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di ayat yang 34 dikatakan,
Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Apa yang dimaksud perintah baru di sini? Apakah mengasihi adalah sesuatu yang benar-benar baru? Sejatinya tidak. Bapak Ibu bisa membaca dalam Imamat 19 ayatnya yang 18 dikatakan, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kitab Imamat menekankan bagaimana cara mengasihi sesama dengan cara manusia. Tetapi yang baru yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes ini adalah bukan soal mengasihinya, tetapi bagaimana cara mengasihi, kuantitas mengasihi. Willy Mason mengatakan ketika kita mengasihi dengan cara manusia, bahkan kasih yang termulia yang diberikan manusia kepada sesamanya, selalu tersimpan rasa bahwa ada rasa elemen diri sendiri. Artinya di dalam kita mengasihi sesama, setiap kali kita menganggap itu adalah sebuah investasi, atau secara tidak sadar kita mengatakan apa yang akan saya dapatkan atau apa untungnya bagi saya. Maka Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tapi dengan cara dan yang Tuhan ajarkan kepada para murid. Bagaimana Yesus mengasihi para muridnya? Yaitu Yesus mengasihi dengan sampai sederhana. Kasihnya tetap dari awal sampai akhir. Kasihnya tidak berubah. Ketika Yesus mengasihi, itu bukanlah sebuah tragedi. Artinya ketika saya mengasihi itu bukan karena keterpaksaan saya harus mengasihi, tetapi ya karena saya harus mengasihi. Jadi ketika kita mengasihi, tidak akan mendatangkan penyesalan dalam kehidupan kita. Yesus mengasihi kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang diangkat jadi anak. Oleh sebab itu di masa-masa ini kita benar-benar diuji keimanan kita. Apakah kita benar-benar sudah menjadi murid Tuhan Yesus? Kalau sudah, berarti Bapak Ibu sudah mengasihi sesama manusia dengan cara yang Tuhan lakukan, yaitu dengan tanpa kesudahan, tidak mendatangkan penyesalan, dan kasih itu tulus. Di masa-masa yang berat ini, mungkin kita melihat orang lain berkesusahan, lalu kita mengatakan, sungguh malang sekali nasibnya, sungguh melangsa, sungguh kasihan. Mungkin ketika saat kita menyaksikan orang lain dalam kesusahan, sejatinya Allah bukan hanya menguji orang itu, tetapi Tuhan juga menguji diri kita dan hati kita. Masihkah kita, sudahkah kita memiliki belas kasihan akan sanak saudara kita, akan teman-teman kita? Apakah kita masih memiliki hati yang hidup, yang boleh tergerak melihat setiap kesusahan yang sedang dialami, sehingga kita mau berbuat, kita mau bagi dengan sesama kita? Masa yang sulit ini Tuhan sedang menguji kita, jadi mari bersama-sama kita belajar untuk menghidupi apa yang kita imani melalui wujud nyata dalam tindakan kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Kau memang mengajar kami untuk mengasihi, tetapi kerap kali kami membela diri supaya kami tidak disalahkan, supaya kami merasa tidak berdosa. Kerap kali kami merasa bahwa kami sudah menjadi anak-anak kepunyaan, tetapi nyatanya kami tidak berbuat apa-apa. Ketika kami melihat mereka yang berkesusahan, kami menutup mata. Ketika kami melihat mereka berduka, kami memalingkan muka kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampu
mampukan kami untuk melakukan kasih seperti yang Engkau ajarkan. Kasih yang tulus, kasih yang tidak berkesudahan, tetap dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah dengan kelemahan kami sebagai manusia, Engkau terus memakai kami menjadi alat-alat untuk mewartakan kasih di tengah dunia saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Dimanapun berada saat ini, setelah kita menerima sabda Tuhan, marilah kita menyatukan hati untuk berdoa, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Maha kasih, Maha besar, Engkau Tuhan kami, Tuhan yang selalu menyapa kami dengan cinta kasih, Tuhan yang selalu menuntun jalan hidup kami dalam segala keadaan, baik dikala kami merasakan suka maupun duka, dikala kami sehat maupun dikala kami harus merasakan sakit. Kami bersyukur Tuhan dapat menghayati pekan suci Paskah tahun 2020 ini di dalam keadaan yang sederhana, mengingat seluruh dunia sedang prihatin, berduka dengan adanya pandemi virus corona. Dengan adanya wabah ini, kami menyadari siapakah kami di hadapan Tuhan. Kami manusia yang terbatas, lemah. Tapi kami bersyukur di dalam keterbatasan kami, Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus-menerus berhikmat menghadapi segala peristiwa yang harus kami hadapi. Oleh karena itu kami senantiasa memohon kekuatan, pertolongan dalam Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa bagi pemerintah, bangsa-bangsa yang saat ini berjuang bersama-sama untuk menghadapi wabah virus corona ini. Kiranya hikmat Tuhan turun atas pemimpin bangsa kami, sehingga dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, strategis untuk penanganan wabah ini. Dan berikanlah kami juga sebagai masyarakat kemampuan untuk mematuhi, taat pada himbauan pemerintah sebagai sarana untuk kami juga bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini. Dengan kami bisa bersama-sama melakukan ini, kami yakin bahwa wabah ini akan segera berakhir. Dan kami juga mohonkan kekuatan bagi para tenaga medis yang berjuang luar biasa untuk mendampingi para pasien, baik mereka yang PDP maupun suspek ataupun juga sudah dinyatakan positif COVID-19. Dekatilah mereka Bapa, berikanlah mereka perlindungan, berikanlah mereka kekuatan, ketabahan, kesabaran, sehingga apa yang mereka lakukan dalam misi manusiawi ini telah dilakukan dengan penuh syukur dan berserah kepada Tuhan. Demikian pula bagi para pasien, Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka semua untuk tetap dapat menjalani proses
ini dengan penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Bagi mereka yang sudah dipanggil Tuhan, kami yakin, kami percaya untuk juga memberikan kekuatan usaha khusus bagi keluarga yang demikian. Jadi kalau mereka memberikan kekuatan untuk menjalani proses yang tidak mudah di masa-masa sulit ini, dengan juga berserah kepada Tuhan seturut dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kami yakin, kami juga percaya untuk menyertai seluruh masyarakat di dunia ini, untuk kami bisa saling bersolidaritas satu dengan yang lain, terlebih kepada kelompok-kelompok yang rentan, karena kami melihat situasi ini menyebabkan beberapa saudara kami, sesama kami, harus rentan secara ekonomi. Kiranya kemampuan kami baik secara individu maupun juga kelompok atau lembaga dapat menyatakan solidaritas kami ini bagi mereka yang masuk dalam kelompok kita, sehingga kami dapat kuat. Kami terbatas, tapi kami kuat dan kami bisa bersama-sama menghadapi. Oleh karena itu kami serahkan proses ini semua dalam tangan kuasa Tuhan. Dan secara khusus kami juga berdoa bagi umat Kristiani dimanapun berada yang minggu ini akan menghayati pekan suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga Hari Raya Paskah Khusus hari Minggu berkati, supaya kami juga dapat menghayati semuanya juga dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bapak, inilah yang menjadi syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan setiap seruan syafaat kami, berapapun yang setuju dengan kehendak Tuhan, kiranya Tuhan mengabulkan. Dan kami juga bersyukur ketika Tuhan Yesus Kristus mengajarkan murid-muridnya untuk menaikkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita perlengkapi rasa syukur kita di ibadah Kamis Putih ini. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sendiri yang telah memberikan yang terbaik bagi kita, baik dalam keadaan suka maupun duka, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan ayat yang mendasari kita mengaturkan persembahan dari kitab Bilangan 18 ayat 29 yang demikian. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Dan marilah kita mempersembahkan segala yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menyanyikan Sakjeke Aku Dari Gusti. Mari untuk keluarga yang ada di rumah, seperti kebijakan atau kesepakatan yang telah disepakati bersama, mengumpulkannya, cara mengumpulkannya, dan yang ada di sini nanti bisa satu persatu di kota ini disediakan. Sakjeke Aku Dari Gusti. Kasih
Seperti lagu yang kami pujikan ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat dan kasih Tuhan yang begitu nyata bagi kami semuanya di segala kondisi kami, terlebih di kondisi pandemi ini kami tetap merasakan lagi kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan kami, terima kasih Engkau memperkenankan kami untuk mengaturkan rasa syukur kami yang dalam. Melalui persembahan ini ya Tuhan, kami mempersembahkannya dengan penuh rasa syukur, sukacita yang mendalam, terlebih dengan ketulusan hati kami. Engkau sendiri ya Tuhan yang memakai persembahan ini melalui saudara-saudara yang boleh mengelolanya, baik untuk kegiatan-kegiatan pelayanan kami atau aksi nyata, aksi kemanusiaan kami, aksi sosial kami. Itu semua Tuhan sendiri yang mendampingi. Saudara-saudara kami pun bisa dengan jujur dan Engkau berikan kebijaksanaan pula. Terima kasih ya Tuhan. Ini persembahan dalam wujud uang. Kami pun juga akan melanjutkan dengan persembahan dengan wujud yang lainnya apapun itu. Biarlah itu juga berkenan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan tugas harian kami, atau kami pun juga akan beristirahat. Tuhan sendiri yang melingkupi, melindungi kami semuanya. Ampuni ya Tuhan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus, Sang sumber kehidupan pengharapan kami mengaturkan doa kami ini seutuhnya. Amin. Dan saudara yang terkasih, bersama kita nyatakan iman percaya kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita masuk dalam pengurusan hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadilah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan santa bagi-Nya. Kami mau hidup seluruh kehendak-Mu. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Ku